Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ridho Kamadila. Saya akan menjawab pertanyaan atau memberikan pendapat saya atas pertanyaan-pertanyaan untuk UTS Sejarah Indonesia 2. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ridho Kamadila dengan NIM 210 511 dari angkatan 2021 kelas B Pendidikan Sejarah. Baiklah, saya di sini ada pertanyaan untuk mempelajari sejarah tidak perlu dihafal, yang penting dapat memahami dan tahu makna yang terkandung di balik suatu peristiwa tersebut. Betulkah pernyataan tersebut? Kemukakan jawaban dan alasan saudara. Pertanyaan tersebut benar. Akan tetapi untuk memahami suatu sejarah, kita harus menghafal beberapa kata kunci atau hal-hal yang penting yang terjadi dalam sejarah tersebut, yang berkaitan dengan kejadian sejarah tersebut, sehingga kita bisa langsung memahami bagaimana, apa, siapa, di mana, dan kapan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian sejarah tersebut. Pertanyaan nomor 2. Terangkan secara singkat dan jelas tentang peradaban Islam Nusantara yang juga menampilkan ciri dan karakter yang khas relatif berbeda dengan peradaban Islam di berbagai wilayah peradaban Islam lainnya. Peradaban Islam di Nusantara memang terlihat berbeda dengan peradaban Islam yang berada di belahan bumi lain. Hal ini dikarenakan wilayah Nusantara memiliki perbedaan yang sangat signifikan di kebudayaannya pada setiap daerah yang tercangkum dalam wilayah Nusantara. Oleh karena itu, para utusan pedagang maupun orang yang menyebarkan Islam di wilayah Nusantara, mereka melakukan pencampuran atau akulturasi antara kebudayaan yang ada di masing-masing daerah Nusantara dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai peninggalan yang ada di peradaban Islam Nusantara, seperti wayang. Wayang merupakan tradisi yang ada di Pulau Jawa, yang mana tradisi itu mengandung nilai-nilai unsur Hindu dan Buddha. Akan tetapi para penyebar agama Islam di saat itu menggunakan wayang sebagai media dakwah Islam untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan wayang merupakan salah satu tradisi atau hal yang telah menjadi sangat familiar terhadap masyarakat di sana. Contoh lainnya ialah seni musik dan tarian. Hal ini dapat kita lihat seperti tari Saman dan tari Sebuti yang berada di Aceh. Karena contoh lainnya itu seperti yang terlihat pada gambar, itu seperti tarian, bentuk kubah masjid dan bentuk masjid. Kan karena kita tahu yang biasanya kubah masjid itu berbentuk kubah bentuk melingkar atau bulat gitu kan, tapi Islam di Nusantara mencampurkannya dengan adat Hindu Buddha, seperti menggunakan pura-pura atau candi-candi seperti yang ada pada agama Islam dalam arsitektur masjid yang digunakan. Selanjutnya, coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam Nusantara. Peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara ialah
para ulama sangat berperan dalam penyebaran agama Islam. Hal ini karena tentu saja karena ulama yang memiliki ilmu pengetahuan tentang Islam, dan juga ulama sangat berperan mengajar dan mendidik seluruh rakyat yang ada di suatu kerajaan yang bercorak Islam. Hal ini digunakan untuk mensejahterakan rakyat dengan adanya pendidikan. Kedua, para ulama sangat berperan penting dalam ruang lingkup kerajaan dengan memberikan nasihat kepada raja maupun para bawahannya agar bijak dalam menyampaikan atau membuat keputusan untuk mensejahterakan rakyatnya. Ketiga, para ulama juga memberikan legitimasi politik di tengah rakyat yang beralih agama dari Hindu, Buddha maupun agama lainnya yang menjadi agama Islam. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan dan uraikan tentang Islamisasi di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan gerbang masuknya Islam di Nusantara. Hal ini dikarenakan Pulau Sumatera disebut-sebut sebagai tempat penyebaran Islam pertama di Nusantara, dan dikarenakan juga pusat perdagangan atau pusat lalu lintas juga berada di Pulau Sumatera. Proses Islamisasi Nusantara diperkirakan terjadi pada abad ke-7, di mana pada zaman itulah kerajaan Sriwijaya berdiri, yang mana perdagangan atau proses penyebaran agama Islam di Pulau Sumatera sangat menjadi sulit penyebarannya. Hal itu dikarenakan kerajaan Sriwijaya bersifat atau bercorak Buddha. Tentu saja para raja atau pihak yang memerintah menekankan atau membuat keadaan sulit untuk melakukan proses penyebaran agama Islam. Akan tetapi, kerajaan Sriwijaya mengalami serangan dari kerajaan yang berasal dari India. Hal ini membuat proses penyebaran agama Islam dapat dilakukan melalui cara dengan menyebarkan agama Islam di daerah-daerah kecil. Penyebaran Islam dilakukan oleh para pedagang yang datang maupun para utusan khalifah dari kerajaan Islam yang berasal dari wilayah Mesir, India, Persia, Cina melalui jalur Barus Fansur, yang dipastikan jalur ini terletak di ujung barat Sumatera. Karena hal itulah daerah Bansur disinyalir sebagai perkampungan Islam tertua di Nusantara. Karena para penyebar Islam, yaitu para utusan dan maupun para pedagangnya yang telah berasal dari negeri Islam, mereka telah memiliki hubungan erat dengan daerah-daerah yang berada di Sumatera. Hal ini pula yang menyebabkan penyebaran agama Islam menjadi lebih mudah dan cepat diterima oleh masyarakat dengan dibuktikannya beberapa peninggalan seperti makam Islam, tulisan-tulisan, buku sastra, berdirinya kerajaan Islam seperti kerajaan Aceh, Malaka, Perla, dan kerajaan Islam lainnya yang berada di Pulau Sumatera. Jelaskan apa penyebab timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh. Penyebab perang di Kesultanan Aceh terjadi karena adanya perjanjian Traktat Andon dan perjanjian Traktat Sumatera yang dilakukan antara Belanda dan
Inggris. Hal ini menyebabkan pihak Kesultanan Aceh menjadi merasa terancam, sehingga terjadinya timbulnya perang antara kerajaan Aceh dan pihak Belanda. Setelah berbagai perang yang telah terjadi, pihak Belanda melakukan strategi dengan mengirimkan penyusup, yaitu Sunuk Gonje yang menyamar sebagai ulama Islam. Melihat hal ini, Sunuk Gonje melakukan taktik adu domba setelah melihat keadaan kondisi masyarakat yang berada di keadaan Aceh. Dengan adanya politik adu domba ini, pihak kerajaan Aceh menjadi dua yang berbeda, yaitu pihak Tengku maupun atau disebut juga sebagai pihak bangsawan yang ingin tetap mempertahankan tahtanya agar dapat terus memerintah di kerajaan Aceh. Sedangkan pihak Teku yang sebagai pesawan, dan Tengku dan pihak Teku yang mana disebut juga sebagai pihak para ulama. Pihak para ulama tidak menginginkan adanya pengaruh Belanda dan memperingati pihak bangsawan agar tidak terlalu egois akan kerajaan dan harus memikirkan kerajaan Aceh. Hal ini pula karena hal ini terjadinya timbul perang saudara yang mana perang saudara ini akan menyebabkan keruntuhan pada kerajaan Aceh. Kemudian sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah. Sekian dari saya Fauzan Ridho. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.